Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Sakinah, mahasiswi jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Dengan NIM PO 713203241082 dari kelas D3D. Video ini merupakan video pembelajaran pemeriksaan fragilitas kapiler. Yuk disimak baik-baik. Pemeriksaan fragilitas kapiler bertujuan untuk menguji ketahanan kapiler dan fungsi trombosit dan merupakan upaya diagnostik untuk mengetahui adanya kelainan dalam proses hemostasis dengan pembendungan pada vena sehingga darah akan menekan dinding kapiler. Prinsip dari pemeriksaan ini dilakukan pembendungan pada pembuluh darah vena sehingga tekanan darah dalam pembuluh darah dalam kapiler meningkat. Dinding kapiler yang kurang kuat akan menyebabkan darah keluar dan merembes ke dalam jaringan sekitarnya, sehingga nampak sebagai bercak merah kecil pada permukaan kulit yang disebut peteki. Adapun prosedur kerja dari pemeriksaan fragilitas kapiler ini, tahap yang pertama yaitu praanalitik. Dalam tahap praanalitik, yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, di antaranya sphygmomanometer atau tensimeter, yang kedua stetoskop, yang ketiga timer, dan yang keempat spidol atau pulpen. Selanjutnya persiapan praktikan. Praktikan menggunakan alat pelindung diri atau APD, di antaranya handscoon, headcap, baju laboratorium, dan masker. Selanjutnya persiapan pasien. Menjelaskan secara singkat prosedur yang akan dilakukan dan menanyakan apakah pasien mengonsumsi obat-obatan seperti heparin dan anti nyeri. Selanjutnya menanyakan apakah pasien bersedia dilakukan pemeriksaan. Tahap yang kedua yaitu analitik. Pada proses analitik, tahapan yang pertama melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama, tempat tanggal lahir, dan yang lain. Yang kedua, memasang manset setinggi letak jantung pada lengan atas dengan batas bawah manset sekitar 2-3 cm dari lipatan siku. Perhatikan posisi pipa manset yang akan menekan tepat di atas denyutan arteri di lipat siku atau arteri brachialis. Pompalah manset sambil meraba arteri radialis sampai denyut nadi hilang. Lalu tekanan dinaikkan kurang lebih 30 mm Hg setelah palpasi arteri radialis menghilang. Gunakan stetoskop dan letakkan pada arteri brachialis pada fossa cubiti dengan cermat. Kemudian tentukan tekanan sistoliknya. Selanjutnya, turunkan tekanan dalam manset dengan kecepatan 4 mm Hg per detik sambil mendengar hilangnya bunyi pembuluh darah yang mengikat 5 fase Kirchhoff. Menuliskan hasil tekanan darah dan menghitung dengan rumus tekanan distol ditambah tekanan sistol per 2. Kemudian, buat lingkaran pada bagian volar lengan bawah, radius 3-5 cm, titik pusat terletak pada 4 cm di bawah garis lipatan siku. Pompa sphygmomanometer sesuai dengan hasil dari perhitungan sebelumnya. Pertahankan tekanan selama 5-10 menit. Turunkan tekanan dan lepaskan ikatan sphygmomanometer dan ditunggu sampai tanda statis darah lenyap. Statis darah telah berhenti jika warna kulit pada lengan yang dibendung sama dengan warna kulit. Carilah dan hitung banyaknya peteki yang timbul dalam lingkaran yang berdiameter 5 cm di bagian volar lengan bawah. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pasca analitik. Dalam pasca analitik,
hal-hal yang harus dilakukan yaitu mencatat jumlah peteki yang ditemukan pada area pengamatan, menentukan hasil pemeriksaan, membersihkan tanda pada kulit pasien dan merapikan alat, melaporkan hasil atau mencatatnya dalam lembar laporan praktikum serta dokumentasi.